Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai Creta Dynamic Black Edition tahun 2023. Iya, bertepatan di acara IIMS 2023, Hyundai meluncurkan edisi spesial dari si Hyundai Creta berupa mobil yang satu ini. Iya, Creta Dynamic Black Edition yang serba kelam, serba sangar, serba hitam, dan pastinya gak kalah sangar dan gak kalah hitam dibanding Honda CR-V Black Edition. Penasaran? Yes, jadi logikanya orang Indonesia kan demen SUV yang dihitam-hitamkan. Beli SUV dibawa ke toko stiker, dicat-cat hitam gitu ya. Terbukti dari Palisade, Fortuner, Pajero semua kan juga demikian. Nah, dengan hadirnya Creta Black Edition ini, kalian nggak perlu lagi begitu-gitu karena dari pabriknya sudah hitam kelam dan sudah sangar banget. Tapi apa aja bedanya dengan Creta yang biasa? Yuk kita kupas luarnya dalam Start Your Engine. Eksterior sesuai namanya tampil serba hitam kelam, mulai dari emblem, grill, body kit, velg hingga roof rail, semuanya dilabur clear hitam. Nah, untuk cekis Hyundai Creta Dynamic Black Edition tahun 2023. Iya, di ajang IMS 2023 memang Hyundai tidak punya produk yang benar-benar baru gitu ya. Tapi bukan berarti mereka absen launching apa-apa gitu. Karena di sini ada dua produk yang menjadi andalan mereka. Yang pertama-tama adalah Hyundai Staria Lombardi yang dalamnya tuh mengalahkan kemewahan dari Toyota Alphard akhirnya gitu ya. Dan tentunya primadonanya adalah mobil yang satu ini. Iya, Hyundai Creta yang bisa dibilang edisi khusus gitu ya, edisi hitam. Kenapa? Karena ini Dynamic Black Edition. Kalau kalian pernah dengar Black Edition, pasti kan sebenarnya udah banyak juga ada yang pakai Black Edition gitu ya. Mitsubishi pernah pakai Black Edition, kemudian dari Honda juga pernah pakai Black Edition gitu. Nah, sekarang Hyundai juga punya Black Edition versi mereka. Nah, ini sendiri basicnya adalah kereta yang tipe trend. Iya, jadi bukan kereta tipe yang paling atas ya, bukan prime. Jadi sebenarnya fiturnya belum selengkap yang prime, tapi lebih lengkap dibandingkan tipe trend yang biasa karena ada beberapa fitur yang ditambahkan selain dihitamkan juga yang membuat mobil ini sangat unik dan menarik untuk kalian pertimbangkan. Tapi apa aja bedanya? Nah, sekarang kita bahas eksteriornya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum pernah nonton video review dari si Hyundai Creta kita yang super lengkap, kalian bisa tonton review statiknya pas pertama kali launching di sebelah sini. Itu kita ulas super lengkap banget, dan tentunya rasa berkendaranya pun pernah kita ulas di bagian bawah sini bersama dengan Hyundai Andala. Kayak gitu. Oke, kita mulai eksteriornya dari belakang dari si Hyundai Creta yang serba hitam ini. Memang di bagian fascia belakangnya ubahannya tuh cenderung sangat minim sekali gitu ya. Karena kan dari awal kereta pun ada yang varian two tone, jadi atasnya hitam, apalagi ini bodinya hitam, jadi hitam semua gitu ya. Tidak terlalu terlihat bedanya. Nah, tapi di bagian bawah sini ini ada tambahan body kit. Iya, karena kan aslinya di kereta trend itu tidak ada body kit. Kalian bisa nambahin sendiri di my own kereta, tapi ini udah dapat dari sananya body kit yang mirip seperti ada di tipe prime yang add-on gitu ya. Termasuk ini pun body kitnya sekarang jadi full black hitam. Jadi nggak ada aksen silver, nggak ada aksen merah seperti red package gitu ya. Jadi ini full hitam kelam seperti ini aja. Dari belakang sih ubahnya itu doang, karena sisanya masih serupa aja gitu ya. Lanjut ke bagian samping, di sini memang terlihat ubahnya lebih banyak dan lebih niat dibanding di bagian belakangnya gitu ya. Pertama-tama dia warnanya itu benar-benar murdered out banget, alias single tuner dari atas sampai bawah, full hitam, tidak two tone, tidak ada aksen-aksen lain. Dia benar-benar midnight black dari atas sampai ke bawah. Kemudian di atas dia pun dapat roof rail, namun tidak silver seperti kereta yang biasa. Di roof railnya berwarna hitam doff seperti ini, jadi terkesan lebih sangar dan lebih matching.
Kemudian di kereta yang biasa itu kan ada kayak panel besar di bagian sini yang warna silver dove gitu ya, yang membelah antara atap two-tone atas dengan shoulder line bawahnya. Nah ini pun sama, dibikin piano black langsung menyambung ke bagian sini. Jadi hitam lekam semuanya seperti itu. Dan karena dia full hitam, ini pun untuk bagian pilar-pilarnya jadi nyaru ya, karena dia nggak ada stiker warna black dove seperti di mobil-mobil pada umumnya. Jadi full hitam seperti ini gitu aja. Dan ke bawah lagi, sama seperti di belakang, dia ketambahan body kit di bagian side skirtnya sini yang juga berwarna full hitam. Tidak ada two-tone, tidak ada aksen-aksen merah, hanya full hitam lekam seperti ini saja. Jadi full bener-bener hitam dari atas sampai bawahnya. Sepiannya pun sama. Jadi dia full hitam seperti ini, electric track, auto retract, electric adjustment. Dan juga ini pilar depannya kan dia piano black. Jadi sebagai bawahnya juga ada piano black. Nah ini dibuat hitam juga semua. Jadi benar-benar terlihat sangat hitam lekam banget deh pokoknya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Nah, terlihat banget di sini kalau mereka tuh menghitamkan mobil ini nggak hanya dari segi bodi atau aksesoris doang. Sampai peleknya ini dibuat full black. Iya, warnanya udah piano black seperti ini. Walaupun desainnya sama aja sih kayak kereta tren yang biasa gitu ya, tapi dia at least sudah hitam semua. Tapi secara spek dia masih serupa aja. Jadi dia dibalut oleh ban Goodyear Assurance dengan ukuran 215/60R17. Pengereman sudah cakram dan teknologi standar kayak ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah ada. Namun karena basicnya tipe tren, ya memang belum ada Hyundai Smart Sense gitu. Tapi at least di sini dia sudah tambah blueling. Jadi udah cukup oke lah buat dipakai sehari-hari. Dan akhirnya tiba kita ke bagian fase depan dari si Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Nah, di depan sini itu pun treatmentnya sama seperti di samping dan di belakang. Jadi semua sudah serba hitam lekam dari atas sampai bawahnya. Namun ada yang menarik nih. Kenapa? Karena pertama-tama kita bahas soal grillnya dulu. Oke, dia masih pakai parametric jewel yang seperti ini ya, yang ada DRL yang kesannya menyatu dengan grill sini. Cuman biasanya kan di kereta itu grillnya warna kayak dark chrome gitu ya, atau black chrome gitu. Nah, di Black Edition ini sudah dihitamkan, tapi hitamnya itu berbeda shade dengan hitam yang ada di bodinya. Kalau di body kan dia hitam piano black banget gitu ya, midnight black gitu. Nah, untuk aksen di grill, aksen di bagian sini yang tadinya tuh chrome, ini tuh lebih kayak dark gunmetal gitu. Jadi kayak abu-abu yang sangat gelap, hampir menyerupai hitam, supaya ada kontrasnya juga dan masih dapat aksen dari bentuk grillnya yang seperti ini. Begitupun dengan logonya di depan, sama dia juga diberi aksen smoke sehingga terkesan lebih gelap. Nah, di bagian samping grillnya yang kesini juga sama, ada aksen kayak dark gunmetal gitu. Dan di bagian bawah bempernya pun serupa, dia udah dapat body kit yang juga sudah di full hitam lekamkan. Jadi tidak ada aksen silver, tidak ada aksen merah garis-garis di bagian bawah sini, semuanya full hitam lekam sesuai dengan namanya Black Edition. Namun yang menarik juga, mobil ini kan basicnya tipe tren, tapi dia dapat beberapa fitur yang absen di tipe tren biasa gitu ya. Contohnya seperti lampunya ini. Kalau tipe tren kan dia masih proyektor halogen gitu. Nah, di sini dia sudah pakai LED multi reflektor seperti yang kalian temukan di kereta tipe Prime. Jadi ada beberapa fitur ditambahkan juga sehingga membuat si Black Edition ini lebih spesial dibandingkan hanya sekedar tren yang dihitamkan saja. Ya, seperti itu. Udah, kalian nggak perlu bawa ke toko stiker lagi. Dan secara overall, menurut kita, Hyundai Creta Dynamic Black Edition ini walaupun terkesan seperti penghabisan stok tipe tren yang di dress up gitu ya, tapi menawarkan sesuatu yang memang benar-benar disukai oleh orang Indonesia, yaitu SUV yang serba hitam. Karena kan orang Indonesia itu sering banget beli SUV, contohnya di Palisade aja deh. Baru keluar dealer langsung dibawa ke toko stiker, ditem-temin grill depannya, kita ditem-temin semua chrome aksen-aksennya. Nah, sekarang dengan hadirnya edisi Black Edition ini, kalian udah nggak perlu melakukan semua itu lagi. Keluar dari dealer langsung full hitam lekam seperti ini, sehingga kalian bisa tampil sangar, dan kalau kata-kata anak-anak SUV hitam, bisa tampil lebih arogan. Interior karena basicnya tipe tren memang belum selengkap tipe Prime, namun tetap memiliki tema yang serba hitam mulai dari dashboard, jok, bahkan dia juga udah ada blue linknya. Oke, lanjut ke interior dari si Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Pertama-tama, pas kalian buka pintunya, langsung kelihatan kalau interior ini memang dia full black ya. Jadi serba hitam semua, tidak ada aksen pilihan seperti coklat yang kalian temukan di Hyundai Creta Prime contohnya, atau My Own. So, begini aja guys, pertama-tama sebelum kita bahas detail dan bedanya apa aja, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulis untuk subscribe channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di
Lagnas_J. Untuk info otomotif yang pasti menghibur dan update kalian semua. Oke. Dan memang karena kita di pameran, kita tentunya tidak punya kuncinya gitu ya. Tapi kuncinya sama aja kayak Hyundai kereta biasa. Tentunya mobil ini pun sudah keyless. Dia ada engine start stop di bagian kanan sini gitu ya. Mesinnya juga serupa aja, tidak ada penambahan performa atau gimana. This is not AMG Black Series ya. Ini hanya Black Edition aja. Tapi kurang lebih spek mesinnya seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpaduan mesin dari si all new kereta ini serupa dengan adik dari kembarannya, yaitu Kia Sonet. 1500cc NA Smart Stream MPI bertenaga 114 horsepower dengan torsi 144 Nm yang dimate ke transmisi CVT bernama IVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, itu udah cukup oke di kelasnya. Dan konsumsi BBM-nya kalau menilai dari Sonet itu bisa 1:12,5. Jadi kalau di sini dengan bobot lebih berat harus bisa tebus 1:11-an. Oke lah. Oke, lanjut bahas interiornya. Build quality materials serupa. Jadi memang kereta kan dashboardnya masih full hard plastik semua gitu ya. Dan ada jahitan-jahitan palsu di bagian sininya gitu. Yang kita sebenarnya agak kurang demen karena di luar tuh ada varian yang ada soft touch-nya, but not here. Tapi di sini, di yang Black Edition ini semuanya serba hitam. Jadi di sini pun semuanya aksennya hitam sampai bawah gitu ya. Tapi tetap ada aksen pemanis berupa detail-detail yang berwarna silver supaya nggak yang mati hitam banget semua gitu kan. Jadi masih ada sedikit aksen yang contrasting. Tapi memang sayangnya di bagian tengah sini ini nggak seperti kayak tipe Prime yang sudah piano black gitu ya. Ini hitamnya semua hitam doff. Jadi hitamnya tuh yang agak cheap gitu sih ya, karena semuanya doff seperti ini. Tapi again, basicnya kan kereta yang trend, jadi ya menurut kita nggak masalah lah. Tapi at least di tengah sini kalau udah dapat head unit 8 inci yang udah cukup oke menurut kita. Walaupun audionya belum Bose, tapi at least dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan juga udah terkoneksi dengan BlueLink. Iya, mobil ini udah ada BlueLink ya. Di bagian atas ini udah ada tombolnya juga nih, BlueLink dan SOS gitu ya. Jadi udah oke lah, kalian bisa pakai roadside assistance dan lain-lain dari Hyundai Indonesia. Ke bawah lagi AC masih automatic climate control, udah lumayan lengkap juga dengan arah sembur yang lengkap. Kemudian di bawah sini udah ada wireless charger buat kalian ngecharge gadget kalian. Transmisi masih serupa, hanya ada IVT aja, karena kalau di tren yang biasa itu kan ada pilihan IVT dan manual gitu ya. Tapi untuk si kereta Black Edition ini cuman hanya available di transmisi IVT aja. Ambient light dikit-dikit kayak di bagian cup holder masih ada. Dan lanjut ke bagian jok, dia pun joknya full black dari atas sampai bawah. Dia leatherette alias kukulitan. Jadi ya udah cukup oke lah, ada kayak desain-desainnya kayak gini. Dan joknya pun pengaturannya masih manual semua. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga bisa ada seat height adjuster. Jadi nyari posisi mengemudi cukup mudah. Termasuk setirnya pun serupa. Dia lagi-lagi kukulitan seperti ini, udah enak digenggam banget, khas dengan setir Hyundai. Two spoke, dia pun bisa diatur tilt, namun belum bisa teleskopik seperti itu. Nah, headlamp sudah auto. Kalau kita bahas bagian instrumen clusternya alias speedometer, nah ini kelihatan banget nih basicnya tipe apa. Karena kalau tipe style dan tipe prime kan dia sudah full digital display gitu ya. Tapi kalau di sini dia masih speedometer analog biasa, yang rev counternya, speedometernya itu masih pakai jarum dengan MID yang pixelated di bagian tengahnya gitu ya. Jadi agak terasa old fashion di bagian sebelah sininya. Tapi sisanya di bagian kanan engine start button dan udah ada vehicle stability control, serta di bagian atas pun ada hal yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ya sisanya sih udah kurang lebih seperti itu aja. Yes, terkesan seperti penghabisan tipe tren, tapi bagi kalian yang suka hitam, ini sudah hitam semua gitu ya. Sampai jok belakang pun serupa, jadi dia full black, leatherette, sama aja. Dan di bagian tengah konsol sini juga ada tempat penyimpanan sekaligus untuk ngecharge gadget di bagian belakang kalian. Dan seperti yang gue bilang, untuk kayak ruangan, bagasi, dan lain-lain itu nggak akan gue bahas lagi karena udah pernah gue bahas di video yang sebelah sini. Kalau kalian pengen nonton, silahkan kalian nonton review lengkap mengenai Hyundai kereta kita di kedua video ini aja. Habis ini lanjut ke bagian annoying dan interesting. Nah, Auto Junkies, hal annoying dan interesting dari kereta kan pernah kita bahas di review lengkap kereta kita. Maka kali ini kita akan walk around aja untuk mencari detail-detail annoying yang ada di kereta Black Edition. Untuk hal annoying dan interesting dari si Hyundai kereta, kita juga udah pernah bahas di review kereta kita yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita nggak mau ulang hal yang serupa. Tapi di sini gue memang menemukan beberapa hal yang agak annoying bagi gue. Dan akan gue ngomongin dalam sekali take aja ya. Pertama-tama soal badging. Iya. Di belakang sini itu tidak ada badge yang menyatakan kalau ini adalah edisi khusus dari Hyundai kereta. Tidak ada badge dynamic, tidak ada badge
Black Edition. Kalau si RV kan ada di situ ya, Black Edition gitu. Kalau di sini tidak ada. Jadi hanya yang tahu-tahu aja. Bagi orang biasa mungkin akan dikira kereta hitam aja gitu kan. Nah, yang kedua, soal finishing dari emblem. Iya, kenapa? Karena di press release mereka seperti ngomong kalau itu emblem itu kayak digelap-gelapin gitu. Tapi ternyata itu hanya emblem yang di bagian fascia depan aja. Dan setahu gua, emang kereta biasa, emblemnya juga emang udah gelap. Karena kan grillnya warna dark chrome gitu kan. Jadi nggak terlalu kelihatan bedanya. Sedangkan emblem di bagian belakang sini, dia masih chrome biasa aja. Hyundai-nya masih chrome, keretanya masih chrome. Jadi kurang hitam lekam. Dan bagi orang yang biasa ke toko stiker kan ini di plastidip biasanya gitu kan. Pasti ini bakal bikin mereka ke toko stiker juga ujung-ujungnya. Karena ini belum hitam semua. Di samping sini seperti yang tadi gue bilang, kan dari atas ke bawah udah hitam semua. Kecuali satu hal, iya. Door handle-nya. Iya, kenapa? Karena door handle mobil ini, dia masih door handle warna chrome biasa kayak gini gitu. Kenapa nggak ditemin juga biar full black semua? Jadi di bagian samping sini ada door handle yang masih warna chrome seperti ini. Interior yang udah serba hitam ini juga sama seperti yang tadi gue bilang, jadi agak sedikit kurang hitam gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat CR-V Black Edition, salah satu yang bikin kita cukup impress adalah interiornya benar-benar ditemin sampai headliner atas-atas ini. Itu pun berubah warnanya, jadi full hitam semua gitu ya. Tapi di kereta Black Edition ini tidak demikian. Jadi hitamnya cuma setengah ke bawah aja. Di atas headlinernya masih warna abu-abu terang gini sampai ke bagian visor, sampai ke bagian overhead console. Ini pun semua masih warna abu-abu terang, sehingga seperti yang gue bilang agak kurang kelam. Dan juga karena basicnya adalah tipe trend, di atas ini jadi nggak ada panoramic roof. Iya, dan menurut gue kayak fitur speedometer digital atau yang finishing piano black gitu-gitu itu masih nggak masalah lah. Tapi panoramic roof itu hal yang sangat vital di mobil-mobil masa kini gitu ya. Karena bahkan kayak Kia Picanto aja kan udah punya sunroof gitu. Ini belum punya, menurut gue itulah kekurangan yang agak-agak disayangkan. Harusnya sih bisa mungkin tipe ini, tapi di-ionin, dihitemin, dan ditambahin panoramik. Biar kesan mewah itu tetap terasa banget. Seperti itu aja sih. Tapi hal interestingnya, ya semuanya hitam. Gitu aja. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kami mengenai Hyundai Creta Dynamic Black Edition tahun 2023. Memang kalau dilihat secara kacamata petrolhead gitu ya, mungkin ini terkesan seperti penghabisan stok tipe tren gitu ya, karena kan memang ini basicnya adalah tipe tren. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kalian juga kayaknya bisa bikin setup seperti ini sendiri, karena kan mereka juga ada my own kereta. Jadi itu tuh kayak semacam their own kereta gitu. Jadi versi kereta yang sudah spesial dari pabrikannya dengan aksen serba hitam dan beberapa tambahan fitur yang absen di tipe tren yang sebagai basicnya. Dan kalau kita bicara soal harga, mobil ini sendiri kan kalau kita meninjau tipe tren itu kan harganya sekitar 333 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, untuk si kereta Black Edition ini harganya tidak terpaut jauh, ada di 350 juta on the road Jakarta. Jadi kenaikannya sekitar 17 jutaan rupiah gitu ya, dengan semua tambahan aksen hitam dan fitur yang seperti ini. Jadi apakah itu worth it? Silahkan kalian nilai sendiri aja. Dan tentu kita pakai spesial tiga shoutout ke Hyundai Motor Indonesia yang udah mengizinkan untuk mulasi Hyundai Creta Dynamic Black Edition ini dalam suatu jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian samperin aja IMS 2023, karena pas video ini tayang tentunya mobil ini masih dipajang rapi di boothnya Hyundai di IMS 2023 untuk melihat sendiri kehitaman dan kesangaran dari Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami cara subscribe ya, terus kalian dalam suatu jangki kepoin aja sosial media kami untuk kita kami belakang dan sekolah sebelah sini supaya selalu up to date dengan informasi review mobil yang menarik pastinya yang kalian gak mau ketinggalan. Oke, sekian aja untuk si Hyundai Creta Dynamic Black Edition yang sangat hitam ini, hitam manis tentunya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and